Hey guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau bahas performance review untuk sepatu Curry 10. Sebelum gue nyobain sepatu ini, rasanya Curry brand itu main aman banget di perilisan sepatu ini. Teknologinya sama dibandingkan dengan sepatu sebelumnya Curry 9, dan kalian bisa lihat sendiri dari segi material uppernya, sepatu ini menggunakan Verb upper, dan juga di bagian cushionnya sepatu ini menggunakan flow cushioning system yang bahkan udah ada di dua seri sebelumnya. Secara dari segi siluetnya sendiri, gue rasa juga gak jauh beda dengan versi sebelumnya guys. Meskipun gue yakin banyak dari kalian yang tahu kalau gue tuh suka banget sama teknologi flow yang ada di setiap sepatunya Curry. Susah banget sih guys buat beranjak dari teknologi ini, karena menurut gue teknologi flow merupakan teknologi andalan dari Under Armour, dan mereka tuh keren banget bisa bikin midsole dan juga outsole yang ada di sepatu ini menggunakan material foam yang menjadi satu. Dan menurut gue sebenarnya yang bikin susah banget beralih dari sepatu flow adalah dari segi tractionnya. Karena traction yang digunakan di sepatu ini menurut gue tuh bener-bener bagus banget, di atas rata-rata, terutama kalau kalian main di lapangan basket yang bersih. Berasa kalau pakai teknologi flow itu nggak ada energi yang terbuang, karena menurut gue sih secara bener-bener pakem aja di lapangan dan memang enak banget guys. Cuma untuk versi yang kali ini entah kenapa gue ngerasa kalau gue main di lapangan basket indoor yang berdebu, ya traction yang ada di sepatu ini agak berpengaruh dari segi performance-nya. Gue ngerasa mulai ada kayak selip-selip dikit gitulah guys waktu gue pakai sepatu ini. Dan beberapa temen gue juga udah nginfoin di beberapa sepatu sebelumnya bahkan flow itu performance-nya agak berkurang kalau kalian bermain di lapangan basket indoor yang berdebu. Pastikan aja kalau kalian main basket di lapangan yang berdebu, kalian sering-sering wipe off di bagian bawahnya. Cuma ya buat gue sendiri, gue lebih prefer pakai sepatu ini di lapangan basket yang bener-bener bersih sih guys. Tractionnya sadis banget. Dan juga kalau kalian main basket di lapangan outdoor yang kasar, menurut gue traction yang ada di sepatu ini nggak akan oke guys. Karena memang ini semuanya foam, pastinya bakal cepat habis, dan kalau misalnya bagian bawahnya habis, ini juga akan berpengaruh dari feel cushion yang diberikan oleh sepatu ini juga. Di video kali ini gue juga mau infoin ke kalian kalau gue pengen say thank you untuk Sehati Academy yang udah minjemin gue lapangannya. Keren banget nih guys. Dan juga kalau kalian tertarik untuk mengenhance skill basket kalian bisa cek aja langsung Instagram dari Sehati Academy. Secara overall ngomongin dari segi implementasi flow cushion yang ada di sepatu ini, ternyata feel-nya itu beda sama sepatu Curry 8 ataupun Curry 9. Menurut gue flow cushioning yang digunakan di sepatu Curry 10 ini berasa agak firm, dan mungkin dibikin lebih firm dikit aja, bisa jadi bahkan gue salah, tapi entah kenapa pas gue pakai sepatu ini gue ngerasanya tuh kayak ini lebih tebal, ada kerasnya dikit, dan juga gue ngerasa di bagian depannya di sini dibikin sedikit lebih melengkung lagi dibandingkan dengan dua versi sebelumnya. Meskipun secara overall flow cushioning system di sepatunya Curry feel-nya itu masih inline satu sama lain, dimana ini merupakan cushioning system yang smooth banget waktu dipakai di lapangan, berasa banget court feel-nya, dan juga ini merupakan cushioning system yang berasa super responsif dan ada sensasi bouncy-nya juga sewaktu gue pakai sepatu ini. Tapi untuk di versi yang kali ini berasa agak beda. Seperti yang gue bilang tadi, agak lebih tebal, di bagian depan ada lengkungannya, dan ini berasa dalam memberikan heel to toe transition yang menurut gue sih sedikit lebih berasa lagi dibandingkan dengan versi sebelumnya. Dan entah kenapa juga untuk fitur ini dari segi heel to toe transitionnya, jujur aja gue lebih prefer versi sebelumnya. Rasanya untuk sepatu Curry 10 ini berasa agak terlalu berlebihan aja buat gue, dan meskipun ini tinggal masalah preference aja sih, kalian lebih suka sepatu yang setupnya itu seperti apa. Di sepatu ini gue ngerasain ada sedikit yang berbeda, dan ini sebenarnya juga sedikit memudahkan sewaktu kalian pengen lompat menggunakan sepatu ini. Selain itu, yang cukup membedakan antara sepatu Curry 10 ini dengan beberapa versi sebelumnya adalah dari segi fittingnya guys. Gue ngerasa untuk sepatu ini berasa kayak kombinasi antara Curry 8 dan juga Curry 9, dimana seamlessnya itu dapat banget, tapi sepatu ini juga menggunakan tang yang terbilang cukup tradisional seperti yang ada pada sepatu basket pada umumnya. Dan menurut gue sih secara fittingnya enak banget ya. Gue pakai sepatu ini enjoy, dimana gue suka dengan adanya beberapa improvement yang sedikit berbeda dibandingkan dengan versi sebelumnya, terutama di bagian rounded laces ini menurut gue bisa memberikan efek yang ngencengin sepatu banget, enak banget gitu di bagian area tengahnya, dan juga di bagian inner liningnya di sini ada penggunaan material yang terbilang lebih berstruktur, sehingga kaos kaki itu nggak gampang selip sewaktu gue menggunakan sepatu ini. Secara feel materialnya sendiri menurut gue sih aman-aman aja, nggak ada masalah sama sekali. Verb upper menurut gue sih bisa bekerja dengan baik, merupakan material yang bisa memberikan ventilasi juga, dan di samping itu menurut gue material yang digunakan di sepatu ini tidak membutuhkan break in time sama sekali. Gue sih pakai true to size di sepatu ini, menurut gue sih sizingnya aman banget. Buat kalian punya kaki lebar, menurut gue juga kalian bisa beli true to size di sepatu ini. Cuma memang yang
yang perlu jadi pertimbangan adalah di bagian ankle areanya, yang dari segi desain bisa terbilang ini tuh kelihatan pendek banget guys. Bukan dari segi keamanan sepatunya, tapi lebih ke masalah preference aja. Kalian suka nggak sih dengan bentuk pola cuttingan yang pendek banget seperti ini? Bisa dibilang ini memang agak ekstrim dan beda dengan sepatu basket lainnya guys. Ada beberapa teman gue yang ngerasa kayak aneh aja gitu pakai sepatu yang bentuknya low cut banget kayak gini. Dan buat gue sih sebenarnya pas gue pakai aman-aman aja guys. Yang penting kalian dapetin sizing yang tepat buat kalian, dan secara fitur-fitur supportnya sepatu ini juga udah ditunjang banget sehingga kalian bisa mendapatkan stabilitas, ankle support yang oke sewaktu kalian menggunakan sepatu ini. By the way, gue juga mau infoin ke kalian kalau misalnya sepatu ini juga bakal kompatibel banget semisalnya kalian pengen pakai ankle brace sewaktu kalian main basket. Selain itu, kalau kita ngomongin dari segi supportnya sendiri, sepatu Curi 10 ini juga udah dilengkapi dengan berbagai macam fitur support, dimana kestabilan merupakan salah satu fitur utama yang bisa kalian dapatkan di sepatu ini guys. Yang pertama ada dari segi penggunaan tractionnya yang nge-grip banget di lapangan indoor yang bersih, dan ini jelas akan sangat membantu dalam meng-enhance fitur-fitur support lain yang ada di sepatu ini. Kalian juga akan mendapatkan base yang lebar, nggak cuma di bagian depan aja, tapi di bagian belakang sepatunya ada lengkungannya lagi untuk memberikan kalian smooth transition sewaktu menggunakan sepatu ini. Dan di bagian samping di sini ada foam yang menjalar, yang ini juga berfungsi dalam memberikan fitur lateral support sewaktu kalian menggunakan sepatu ini di lapangan guys. Beberapa fitur dasar juga seperti heel counter di bagian belakang ini udah tersedia. Ada upgrade dibandingkan dengan versi sebelumnya, di mana di bagian luarnya di sini ada TPU cage lagi, dan di bagian bawah dari sepatunya di sini juga ada X-bar yang ini berfungsi sebagai shank plate yang juga akan sangat membantu dalam memberikan torsional support dan memberikan efek sensasi extra boost waktu kalian melangkah ke depan saat menggunakan sepatu ini. By the way, sepatu ini dijual dengan harga Rp2.759.000 dan kalian bisa ngedapetin sepatu ini di Hoops Point. Gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian bisa klik langsung dan menuju ke website dari Hoops Point. And that's about it guys, performance review untuk sepatu Curi 10. Gimana pendapat kalian mengenai sepatu ini? Kalian bisa komen aja di bawah. Tapi secara overall menurut gue sepatu ini bakal cocok buat kalian, para pemain basket yang mencari sepatu basket dengan build minimalis, ringan, dan juga mengutamakan traction untuk digunakan di lapangan basket indoor, serta sepatu yang berasa smooth banget sewaktu kalian gunakan di lapangan. Stabilitas adalah salah satu fitur utama yang bisa kalian temukan di sepatu Curi 10 ini juga guys. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright, peace.